Halo Sobat Catatan Jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa, yang mana saat ini masyarakat muslim sudah ramai-ramai melakukan kegiatan yang namanya ziarah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita akan bertemu dengan salah satu Ustadz Habib yang ada di kota Palembang. Dan beliau ini dikenal sebagai Ustadz BG. Nah, untuk kawan-kawan di kota Palembang khususnya tentu tidak asing lagi dengan beliau ini. Seperti apa kiprahnya, seperti apa syiar-syiar agama dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di kota Palembang. Tentunya kita pengen tahu dan pengen lebih jauh mengulas dan mengenal lebih dekat Ustadz BG. Nah, sudah hadir bersama saya Habib Usman Alkaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi di awal sudah disinggung lebih populer di masyarakat sebagai Ustadz BG. Ya. Itu boleh Habib bisa meriwayatkan atau menceritakan seperti apa asal muasal Habib dikenal sebagai Ustadz BG di kalangan masyarakat kota Palembang? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada pertama orang tua saya yang telah lama mengasuh, mendidik, membimbing dengan pahit getirnya, dan saya terima kasih kepada para guru yang telah sabar mengajarkan, menurunkan ilmunya kepada saya, alhamdulillah, dan kepada saudara-saudari semua yang telah membantu dalam kehidupan sehari-hari kita semua, terkhusus daripada TNI Polri ya, gitu ya, Polri yang selama ini telah mengayomi, menjaga daripada keamanan masyarakat Kota Palembang khususnya, dan pada umumnya Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya ya, yang telah lama menjaga dengan sabarnya, dengan teguhnya beliau menjaga sehingga kita bisa santai di rumah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bisa ngopi bareng, makan bareng sama keluarga, tidur nyenyak gitu kan. Itu tidak lain karena ada kiprah TNI Polri gitu ya. Terusnya Polri yang selama ini menjaga kestabilan keamanan Kota Palembang. Oh iya, inilah kita menyambung riwayat tadi di awal Habib di awal. Ya. Jadi ini sebuah keberkahan luar biasa bagi kita kawan-kawan sahabat catatan jurnalis yang sudah pada kesempatan yang sangat baik ini ketemu dengan Ustadz BG. Belum dijawab ini tadi, ya. Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz bisa menceritakan asal muasal nama Ustadz BG itu sehingga populer di kalangan masyarakat khususnya di kota Palembang, Ustadz? Jadi begini. Dulu saya ini buka pengajian, mungkin sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu ya, 20-25 tahun yang lalu saya buka pengajian. Di situ saya memperbaiki diri dan mengajak kepada keluarga, orang-orang terdekat saya, saudara-saudari muslim yang lainnya, dan kepada siapapun yang ingin kembali taubat, belajar dan beramal bareng bersama saya. Tapi di situ saya melihat kehidupan Kota Palembang khususnya, memang saat itu kan, saudara-saudara yang itu banyak yang ingin ikut kembali ke jalan yang benar, gitu kan. Tapi mungkin karena tidak ada yang mengayomi, tidak yang membuka fasilitas dengan, ada memang membuka fasilitas itu kan, tapi mungkin tidak banyak ya. Di sini saya terpikir saya harus turun gitu. Turun dalam artian seperti apa ini? Turun dakwah, syiar dakwah ke jalan. Sehingga kenapa pakai nama BG gitu. Nah, BG ini sendiri apa ini, ya, Ustadz Habib? Jadi BG ini saya pakai saat itu saya melihat plat Kota Palembang. Plat Kota Palembang ya. Sumsel ya gitu ya. Itu ada BG. BG. Gitu. Saya artikan itu bedulur Galo. Bedulur Galo. Semua bersaudara. Begitu. Bersaudara semua. Bersaudara semua. Karena kalau saya bawa nama-nama pengajian misalkan Islami apa, mungkin orang canggung gitu ya. Tapi saya di sini bawa angkat, memang berdasarkan hadis Nabi SAW kita ini adalah semua bersaudara. Jadi hal ini saya angkat dengan nama BG. Bedulur Galo. Karena orang Palembang dulu kan kalau nyebutnya Lur, mana Lur? Apa kabar Lur? Iya. Jadi saya harus ciptakan ini.
Nah, suasana ini bukan hanya di lisan, tapi harus betul-betul dari hati. Dari hati. Jadi makna berdulur ini bisa banyak sekali. Nah, disinilah saya berjumpa dengan saudara-saudari muslim yang lainnya yang ingin kembali taubat, memperbaiki dirinya, ya, terus beramal bareng. Jadi sini akhirnya sinkron. Orang taubat kalau tidak belajar tidak mungkin ya. Iya. Terus kalau orang taubat belajar, kalau tidak beramal tidak mungkin ya. Iya. Jadi harus sinkron, taubat, belajar dan beramal bareng. Jadi Iya. baru sinkron dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Itulah ini cikal bakal BG itu. cikal bakal BG. Nah, ini dalam perjalanannya ditumbuh di kehidupan masyarakat ini cukup menjadi perhatian publik ini, Masya Allah, Ustadz atau alhamdulillah. apa namanya Habib, bahwa dalam pelaksanaan apa namanya merangkul atau bersilaturahmi kepada generasi-generasi atau masyarakat yang boleh kita sebutkan termarginalkan ini, Ustadz, Iya, bahwa iya, mereka sulit diterima oleh masyarakat luas, Betul. masyarakat di jalan. Nah, ini gimana nih ceritanya ini, Ustadz? Subhanallah ini. Jadi pada intinya begini ya, kehidupannya sama aja kan, Allah tuh adil gitu ya. Memang kadang-kadang saudara-saudari itu memang mungkin dalam keadaannya, memang dalam keadaan terpuruk, beliau jadi seolah termarginalkan tadi ya. Iya. Padahal beliau-beliau itu adalah ya saudara kita. Gitu Saudara kan. kita. Dan beliau juga berhak untuk bahagia, sebagaimana kita bahagia, begitu kan. Jadi di sini yang saya turun ke jalan tadi, mengajak beliau-beliau yang tadinya mungkin ingin kembali untuk melaksanakan hidupnya, ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi karena tidak ada kesempatan, mungkin kan tidak ada ruang dan waktu, karena emang dalam keadaan itu beliau dipojokkan mungkin. Dipojokkan. Nah di sini kita angkat. Nah, ini menarik ini kawan-kawan sahabat catatan jurnalis. Ada hal yang bagaimana upaya dari Ustadz BG ini atau Habib Usman Al-Kab ini bahwa merangkul kalangan-kalangan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang cukup keras dalam kehidupan sehari-hari. Ini agak unik ini, bahwa bagaimana cara Ustadz agar dapat berbaur dengan kelompok masyarakat atau kalangan-kalangan masyarakat yang seperti ini. Yang pertama jelas kita harus praktek ya, bukan hanya teori. Praktek ini pun juga tidak hanya praktek, harus punya rasa gitu. Jadi kita ikut merasakan bagaimana pahitnya, getirnya beliau menjalani hidup ini. Ya, jadi kita harus turun ke jalan tadi. Saya berusaha untuk memasuki pola pikirnya begitu kan. Iya. Begitu kan, memasuki kehidupan beliau. Kehidupan kawan-kawan. Saya mampir ke rumahnya gitu kan. Saya mampir ke jalan, saya turun, saya ikut duduk, ada yang pengamen, jadi saya ikut jadi pengamen. Jadi selalu begitu. Pernah sampai seperti itu? Pernah duduk bareng gitu ya, sama ya saudara-saudara yang tukang parkir gitu. Iya. Saya duduk situ sama orang. Ya banyak di sini juga, bukan hanya orang-orang seperti ya saudara-saudari yang dalam keadaan menengah ke bawah. Di sini juga Berdulur Galuh ini bukan hanya menengah ke bawah, semua gitu ya. Semua lintas masyarakat, kalangan. Masyarakat. Karena bukan hanya saudara-saudara yang menengah ke bawah tadi. Jadi yang pengen dibantu untuk kembali itu. Saya hanya mengangkat makna berdulur galuh semua bersaudara, bahwa kita ini memang betul-betul bersaudara. Jadi harus ciptakan bagaimana sifat saudara sama saudara yang lain. Jadi yang memang ada keadaan, yang memang dalam keadaan miskin yang luas, dia harus peduli kepada adik-adik yang lain tadi. Adik-adik yang lain. Saudara yang lain itu. Dalam perjalanannya itu apakah ada misalnya semacam, wah ini Ustadz kan kadang-kadang seperti ini, Ustadz, bahwa kalangan-kalangan atau kelompok-kelompok masyarakat itu kan ya, kita melihat kerasnya kehidupan kawan-kawan itu dalam bagaimana mereka itu bermasyarakat. Ada nggak kira-kira terjadi misalnya penolakan, oh ini Ustadz dengan melok-melok kalau bahasa Palembang. Ini kayak gimana nih Ustadz? Kalau penolakan itu banyak lah. Banyak ya? Banyak lah namanya. Tapi mungkin beliau-beliau tidak paham ya, belum paham dari, mungkin beranggapan ini apalah mungkin kan, terus segala macam. Tapi itu biasa. Semua itu jangankan kita kan, ulama-ulama, nabi-nabi aja kan ya banyak dalam perjuangannya kan. Iya. Tapi di sini insya Allah dikarenakan dimulai dari hati yang insya Allah, bukan saya mengatakan diri saya ini bersih, tapi saya ingin bersih. Dalam perjalanan juga saya dalam keadaan taubat. Saya juga meyakini diri saya taubat, gitu kan. Dan saya kembali mengajak saudara-saudara yang lain taubat untuk menemani saya taubat. Iya. Gitu. Oh, bersama-sama. Bersama-sama. Kita bertobat artinya seperti bareng. itu. Bertobat bareng gitu ya. Tobat bareng. Tobat bareng. Belajar bareng, beramal bareng. Sehingga kita berdulur galuh. Berdulur galuh. Iya. Kadang ada yang anggap saya ini guru gitu ya. Iya.
Guru. Jadi jangan anggap saya guru, anggap saya kalau emang situ lebih muda dari saya, berarti saya kakakmu. Kakakmu. Ya, kalau saya lebih muda dari situ, berarti saya adikmu. Adikmu. Gitu kan. Jadi insya Allah dari kakak adik tadilah punya rasa yang diangkat. Makanya tadi insya Allah tidak ada yang rasa apa namanya saling tolak gitu ya. Iya, artinya kan saling menolak atau seperti kita apa? tunjukkan dulu bahwa kita ini saudara. Memang harus seperti itu. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya. Seperti itu. Iya. Banyak yang menolak memang, menolak seperti ini, menolak. Tapi kita terus berjuang. Lama-lama kan beliau tahu. Iya. Nah, kan begitu aja. Ya, nah tadi tempat kita sebelum kita memulai diskusi bahwa pada umumnya ketika ada butuh bimbingan lah agar dapat kembali misalnya ke arah jalan yang saat ini, jalan yang benar, yang jalan artinya yang diridhoi oleh Allah. Nah ini bagaimana ketika ini kan artinya dari keluarga pun yang coba kita rangkul agar bisa kembali istilahnya ke jalan kita ini seperti apa respon kan ini tidak hanya tanggung jawab moral terhadap siapa yang diajak ini Ustaz, ada tanggung jawab juga terhadap keluarga yang kita ajak dari orang yang kita ajak tadi. Nah itu bagaimana itu kita meyakinkan bahwa kita ini sudah kembali dan berpengaruh kepada istilahnya rezeki. Nah ini gitu ya. Iya. Jadi kalau kembali memang kita harus ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka gitu ya kan. Jadi kita memang mulai dari diri kita dan keluarga kita. Bukan dalam arti kata kita memperbaiki diri kita dan keluarga kita ini kita sudah baik. Di sini kita berusaha memperbaiki diri dan sambil mengajak begitu kan. Dengan teori, dengan prakteknya untuk menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah dari titik inilah yang saya lihat di lapangan. Maaf ya, saudara-saudari kita sudah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah jauh dari Nabi Muhammad, tentunya dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah jauh dari Allah, sudah jauh dari segala-galanya. Sudah jauh dari segala-galanya. Rezeki, apa segala kesenangan, kebahagiaan, ketenangan sudah jauh. Karena dia jauh daripada sumber daripada ketenangan, sumber daripada kebahagiaan, itu jauh. Nah, intinya jadi saya kembali mengajak kepada saudara yang lain untuk merapat kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang tentunya kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala dijalankan terlebih dahulu. Nah, di sini akan dilihat oleh keluarganya, gitu ya. Gitu. Ibaratkan ada nur ya, ada nur begini, nur. Ini keyakinan saya ya. Nur ini akan menerangi suasana yang lain, hati memberikan orang lain, cahaya lagi, iya. Tanpa disadari, mau tidak mau. Ini pasti ada. Contoh begini, kalau ada orang judi gitu, di suatu kampung halaman, di suatu kampung judi, terus di ujung itu ada sirene lampu polisi aja ya. Iya. Bukan sirene, lampu aja. Lampunya. Oke. Lampu kan cahaya. Warna apa namanya? Kalau sirene polisi itu biru sama merah. Biru merah itu ya. Dia belum keluarin sirene. Belum. Masih baru jauh, lampunya, masih ya. sinar gitu. Kira-kira orang judi lari nggak? Berlari. Sudah ada tanda-tanda. Adanya nur cahaya dari lampu polisi, ya. Yang salah ini ya kan? Tapi kalau kita gunakan dalam kehidupan kita nih, di hati kita, di rumah tangga kita ada nurnya Nabi Muhammad SAW, maka akan nyambung kembali saudara-saudara yang lain. Masya Allah. Ya, iya. mau tidak mau kan. Itu aja dimulai dari situ, insya Allah ya dengan adanya nur dari petunjuk Nabi SAW kita akan bahagia, rizki akan deket. Rizki kan banyak. Iya. Bukan rizki duit yang ditunggu rizki. Rizki ini kesenangan, kebahagiaan gitu ya. Kita bisa paham dengan sesuatu itu rizki. Kita bisa tenang itu adalah rezeki. Gitu. Luar biasa ini sahabat catatan jurnalis bahwa memang kita sudah sedikit mengulas tentang apa itu BG. Nah setidaknya sekarang ini sudah mengerti apa itu dari Ustadz BG yang selama ini populer di kalangan masyarakat Palembang. Artinya bedulur galau yang memang harus merajut silaturahmi antara satu masyarakat, satu orang dengan orang yang lainnya. Nah kita akan kembali ke awal di tema kita tadi bahwa kita akan melakukan ziarah tadi kan, berdiskusi tentang ziarah. Nah ini berdiskusi tentang ziarah pada memasuki mau bulan suci Ramadan ini luar biasa sekali antusias masyarakat Islam Muslim pada khususnya. Nah tapi ada yang unik ini, Ustadz, bahwa hal di Palembang memiliki sebuah keunikan yang memiliki daya tarik tersendiri.
ziarah kubro. Ya, Boleh betul. kami meminta ulasan sedikit kepada Ustadz seperti apa, melihat apa ziarah kubro ini apa sih sebenarnya? Kalangan-kalangan masyarakat kan banyak belum memahami apa ziarah kubro. Bisa Ustadz jelaskan ziarah kubro itu seperti Jadi apa? mungkin sedikit banyaknya mungkin sudah dulu mungkin pernah dijelaskan oleh saudara-saudara kita ya, oleh guru-guru kita. Mungkin di sini akan menambahkan sedikit, mengingatkan bukan menambahkan mungkin mengingatkan kembali bahwa ziarah kubro ini yang di Kota Palembang yang Iya, di Kota Palembang. itu memang leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita mengajarkan dulu sebelum masuk bulan Ramadan gitu kan, beliau mengajak kita untuk ziarah. Bahkan beliau tidak mengajarkan kita ziarah di saat bulan Ramadan. Itu kita diajarkan di saat itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Jumat pagi kita diajak dulu ke kuburan-kuburan orang tua leluhur kita kan, gitu kan. Nah, tapi di sini akhirnya puncak rame-ramenya itu di dekat bulan Ramadan. Mendekati bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Itu udah dari leluhur, tradisi leluhur itu kan dari syariat Nabi SAW. Nah, dulu kan memang sepi gitu kan, mungkin 10, 20, 50 kendaraan 100, pun belum banyak. Benar. Belum ini. Alhamdulillah, dan kebenaran juga yang kita ziarah ini memang orang-orang yang kita percayakan beliau daripada salah satu wali min auliyaillah, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah. Begitu kan. Jadi hanya turun temurun sampailah sekarang ini. Sampai sekarang. Iya. Nah, ini kita agak spesifik di Palembang. Kalau ziarah kubro di Kota Palembang itu berapa lama dilaksanakan, Ustaz? Itu 3 hari. 3 hari. Nah, dimulai dari hari Jumat, Sabtu dan hari Ahad, hari Minggu gitu ya. Gitu. Itu rangkaiannya apa saja ini, Ustaz? Banyak. Karena memang lokasinya berbeda-beda. Oh, jadi kita berbeda-beda. Jadi lokasi pertama itu di Gubah 8 Ilir. Sebelum itu ke Datu Akil. Karena 8 Ilir ada. Terus ke Gubah Habib Ahmad bin Syekh dan yang lain-lain itu ya. Keluarga yang lain di situ satu. Terus ada lagi di Seberang Ulu. Gitu kan? Seberang Ulu. Ada lagi di hari Sabtunya gitu ya. Itu apa itu di pemakaman juga? Pemakaman juga. Nah, bagian pemakaman Seberang Ulu, orang-orang soleh, salaf-salaf kita dulu ya. Iya. Leluhur kita dulu di sana. Bagian Seberang Ulu, Seberang Kota Palembang kan ada Seberang Ilir, Seberang Ulu gitu. Ya. Jadi hari Ahad itu di Ilir, hari pertama itu di Ilir, dan hari kedua itu di Seberang Ulu. Dan puncaknya itu hari ketiga itu kembali lagi ke Ilir di Kamangkoci. Itu yang lebih sepuh lagi. Lebih sepuh lagi. Lebih tua lagi. Gitu. Lebih tua lagi. Lalu apa yang dilakukan pada saat rangkaian kegiatan itu, Ustaz? Di situ ada iring-iringan ya. Iring-iringan pertama, iring-iringan ada lagi dari misalnya dari orang sepuh kita dulu, dari dekat depan Ilir ada Sugi Bayas, itu kumpul, terus iringan jalan kaki. Berjalan kaki. Jalan kaki. Terus menuju ke pemakaman Pangeran Sarip Ali di Syekh Bakar bin Salim, terus ke Kawatan Kurep, itu ada kan Sultan situ kan. Terus kembali lagi ke leluhur yang lebih ramai di situ. Lebih ramai lagi. Itu kita kita doakan atau kita berdoa di situ. Kita memohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan orang-orang soleh. Karomahnya. Iya. Kenapa harus ini? Jadi kan jangan sampai salah paham. Nah, ini yang harus kita jelaskan juga. Ya. Kenapa harus berdoa di kuburan? Kenapa harus berdoa di sini? Misal gitu ya. Iya. Dan tidak masalah. Kan Allah, kalau kita begini loh, kita kan yakin kalau kita berdoa di taman-taman surga, itu kan dikabulkan oleh Allah SWT. Insya Allah. Paham ya? Iya. Taman-taman surga banyak. Majelis ilmu, taman surga. Raudhah ya. Raudhah. Mimbar dari mimbar Nabi itu ya, makam itu Raudhah itu kan, taman-taman surga itu berdoa itu gobol insya Allah. Sampai-sampai ada yang meriwayatkan kalau kita berdoa di situ, kita tidak yakin haram. Justru haram. Justru haram. Kita tidak yakin. Gitu ya. Nah, satu lagi kita tambahkan di antaranya gitu ya. Di antara hikmah daripada ziarah. Kita ziarah, kita meyakini beliau-beliau adalah orang soleh. Pendahulu kita adalah orang soleh. Tentunya kita yakin kuburan beliau adalah taman-taman surganya. Taman-taman surga Allah. Contoh begini, kalau antum meninggal, antum kepengen kuburan antum menjadi taman surga atau taman bukan? Surga. Taman surga lah. Iya. Ya gitu kan? Oke. Berarti kita harus yakin, seyakin-yakinnya beliau orang-orang soleh terdahulu. Yang daripada kekasihnya Allah, kita husnuzan gitu ya. Iya. Beliau adalah para kekasih Allah. Dan kuburnya pasti adalah taman-taman surga. Dan kita berdoa di kubur situ. Bukan minta sama kuburan. Bukan. Artinya kita minta meyakini sama Allah iya. di kuburan orang soleh.
Kenapa di kuburan orang soleh? Kan bisa minta di rumah, bisa di pasar, bisa di mana. Iya. Betul, minta di mana saja. Tapi kan di sini lebih kita yakin bahwa ini adalah taman-taman surganya Allah. Masya Allah. Jadi kan kita sudah terjawab ini bahwa sobat catatan jurnalis yang selama ini masyarakat Kota Palembang, kenapa setiap tahun itu mengalami peningkatan-peningkatan antusias, ya kan, sehingga karomahnya salah satunya kita dapat rasakan bahwa ziarah kubro ini menjadi salah satu destinasi wisata religi bahkan di Kota Palembang. Ya, alhamdulillah. Ya kan, hadirnya sebuah kebudayaan masyarakat Kota Palembang yang tetap menjaga kearifan lokalnya. Ini menjadi sebuah dampak positif tidak hanya bagi masyarakat yang melakukan ziarah, tapi juga pada pemerintahannya. Ya, ada kedatangan turis-turis dari Iya, luar betul. negeri kan Alhamdulillah. sampai ke Palembang sampai dia mengikuti. Artinya ini membuat sebuah keberkahan. Nah, kebaikan, banyak kebaikan, banyak manfaat. Iya. Ya, alhamdulillah. Lalu bagaimana Ustadz dalam kita melaksanakan kegiatan tersebut, kan ini melibatkan banyak orang. Ya. Sehingga tumbuh kekondusifan Betul. di dalam rangkaian kegiatan tersebut. Betul. Seperti apa Bu, bisa dijelaskan? Disinilah tentunya memang diharapkan jangan sampai salah pengertian ya. Jadi kita arogan gitu ya. Iya. Mentang-mentang ini kita mau ziarah, terus kita melalaikan daripada peraturan-peraturan. Tentunya di sini kita harus melihat bahwa kita harus menjaga keamanan di situ. Terus karena masyarakat ada yang mau lewat. Iya. Gitu. Karena banyak memang antusias di situ. Dan diharapkan kepada saudara-saudara yang hadir untuk ziarah kubro gitu kan, yang ikut untuk ziarah, kita untuk kebaikan harus ada kebaikan lagi. Bukan kita menuju kebaikan merusak yang lain. Bukan merusak kebaikan gitu. Ya, Masya Allah. Jadi, tidak mungkin lah ya kita mau pergi kebaikan tapi merusak dulu. Iya. Tentunya di sini saling jaga. Jadi diharapkan untuk lebih mendapatkan keberkahan-keberkahan seperti itu kita saling jaga. Saling menjaga. Baik dari kebersihan, ada peraturan lalu lintas jalan, keamanan, gitu kan. Jadi harus saling pengertian, begitu. Biar keberkahannya betul-betul dapat. Tidak akan dapat keberkahan kalau kita merusak yang lain. Gitu ya. Betul, ya? Jadi betul. Ya, alhamdulillah di sini juga dari pemerintah, TNI Polri ya. Iya. Kemarin Bapak Kapolda ya. Iya. Ikut mensupport dan sampai menerjunkan anggotanya sekian ratus gitu ya. Iya. Saking sekian ribu lah ya bisa jadikan fasilitasnya kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga nanti ya. Iya. Insya Allah. Bahkan sebelum itu udah persiapan. Sudah ada komunikasi sebelumnya? Luar biasa gitu. Iya. Inilah saya tadi ucapkan daripada pihak Polri ya, Iya. gitu ya, yang sudah mensupport daripada kegiatan-kegiatan. Inilah menunjukkan sinerginya daripada Polri kan pada masyarakat. Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan untuk ke depan dijaga. Luar biasa. Satu lagi nih Ustadz, penutup Ustadz. Harapan Ustadz sendiri kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang dalam rangka menyikapi bulan suci Ramadan. Harapannya seperti apa agar menjaga kekondusifan, keamanan di lingkungan masyarakat Kota Palembang sendiri? Iya. Jadi intinya kembali menyadarkan diri kita dulu. Biar kita mendapatkan keberkahan Ramadan, kita harus sadar diri kita dulu. Kita ini mempunyai orang tua gitu. Mempunyai orang memang seolah-olah tidak ada kaitan gitu ya. Tapi ini pentingnya untuk bisa menyadarkan diri kita. Kita repot untuk menyambut Ramadan tapi kita kurang ajar mutus silaturahim sama keluarga, apalagi sama orang tua gitu kan. Di sini orang tua harus prioritas. Orang tua harus diperhatikan. Sampai-sampai leluhur itu mengajarkan itu untuk ziarah ya. Tidak lepas. Ini kalau sampai orang tua masih hidup, orang tua ini luar biasa. Jadi untuk mendapatkan keberkatan itu banyak sekali. Tapi jangan sampai salah pintu orang tua ini dilewatkan. Bisa saja saya bicarakan pintu-pintu yang lain. Iya. Tapi pintu ini pintu awal. Pintu awal. Karena kita tidak bisa hidup kalau tidak ada orang tua. Kita tidak terlahir ke dunia kalau tidak ada orang tua. Jadi pintu ini orang tua harus kita dekatin lagi gitu ya. Peluk cium kepada orang tua. Terus dari pintu inilah sampai-sampai Allah ngomongkan bersyukurlah kalian kepada aku melalui orang tua kalian. Sampai Allah ganti. Bersyukurlah kepada aku melalui orang tua. Ridho waliden. Jadi kembalikan ini dulu, kembalikan. Insya Allah Allah bukakan pemikiran-pemikiran lebih positif, penyadaran-penyadaran di kita. Dengan apa? Dengan saling memaafkan kepada yang lain. Berarti kita ini punya saudara. Kalau kita tahu perjuangan ibu kita, perjuangan bapak kita kan berarti pahit gitu ya. Iya. Oh, luar biasa ya. Mungkin beliau pernah dibentak orang, gitu kan? Iya. Mungkin kita dulu pengen beli sepatu sobek, beliau ngutang misalnya Iya. kan? Nggak tahu gitu itu. Nggak tahu gitu kan? Iya, Masya Allah. Nah, gitu. Jadi dari pintu-pintu ini dulu.
sebelum kita buka pintu yang lain. Jadi dengan rasa kita terima kasih kepada orang tua kita, Allah akan bukakan pintu-pintu yang lain sehingga kita bisa menyambut bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan. Masya Allah, ya. Masya Allah. Silakan Ustaz disampaikan ucapan selama menunaikan ibadah puasa kepada kawan-kawan mungkin kesempatan melihat diskusi kita pada yang berbahagia ini. Amin. Kepada saudara-saudari semua yang telah melihat daripada siaran ini, mendengarkan, menyimak, saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan keberkahan kepada kita untuk bisa menyambut bulan Ramadan dan memenangkan daripada kehidupan ini sehingga kita menyambut Idul Fitri yang betul-betul difitrikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali sahabat-sahabat catatan jurnalis bahwa malam hari ini sebuah keberkahan di tengah kesibukan beliau Ustadz BG Habib Usman Alkaf tetap meluangkan waktu untuk kita berdiskusi, menyampaikan syariah, menyampaikan syiar-syiar Islam bahwa pentingnya kita menjalin silaturahmi, salah satunya juga bahwa semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kawan-kawan yang mendengarkan, ini bisa bermanfaat dan juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas. Amin. Antara masyarakat satu yang lainnya sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian masyarakat di Kota Palembang pada khususnya. Saya Riza Palevi dan Ustadz BG atau Habib Usman Alkaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, makasih. Waduh. Biasa.